Oke semuanya, selamat datang kembali di channel Anxiety Girl Care. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara sembuh dari anxiety disorder, panic attack, takut mati, dan sampai ke GERD ya. Jadi gini teman-teman, pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus semangat dan teman-teman harus serius mau sembuh. Karena yang paling penting adalah teman-teman semangat gitu. Kalau udah nggak semangat ngejalanin kesembuhan gitu, nggak semangat jalanin hidup, ngadepin anxiety udah kalah gitu dengan mental teman-teman gitu yang udah capek kesiksa, ya nggak akan sembuh-sembuh gitu. Apalagi teman-teman berpikir negatif terus, nggak selesai gitu, itu ancur-ancuran. Saya lebih senang jujur ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi, saya lebih senang jujur di awal daripada saya ngomong janji manis di awal, manis-manis di awal tapi akhirnya nggak berhasil juga gitu. Karena metode yang akan saya sampaikan itu harus benar-benar dilakukan dan harus ngelakuinnya itu no back down, nggak ada jalan mundur, never back down. Harus dilakukan sepenuh hati, harus dilakukan sekuat tenaga kita gitu. Harus dilakukan semaksimal mungkin gitu. Karena saya udah ngelakuin itu gitu, dan saya sembuh. Sekarang saya udah seperti sedia kala, bahkan lebih baik daripada sebelum terkena penyakit anxiety disorder ini. Yang pada hakikatnya memang ini tuh bukan penyakit. Ini tuh memang kesalahan pola berpikir dari teman-teman semua yang akhirnya mengakibatkan ke dalam reaksi otak teman-teman yang selalu mengartikan bahwa diri teman-teman itu sedang sakit, cemas berlebihan sehingga datanglah panic attack. Sehingga kondisi tubuh itu bukan relax tapi selalu tegang, stres, yang mana disebut kondisi badannya itu fight or flight gitu. Ketika teman-teman badannya merasa terancam, jadi tubuh juga merasa terancam, dia nggak relax. Itu satu. Sekarang gimana sih caranya sembuh dari anxiety disorder? Ada beberapa cara, saya akan bahas 3 dulu. 3 cara utama untuk sembuh dari anxiety disorder. Yang pertama adalah rubah pola pikir. Ini yang paling penting, paling krusial, paling dianggap sepele, tapi paling penting. Kenapa rubah pola pikir paling penting? Karena semua yang terjadi dan semua yang teman-teman rasain itu cuman ada di pola pikir teman-teman semua. Sekarang gini aja teman-teman. Teman-teman masih sering kan ngerasa badan saya nggak sehat, badan saya nggak fit, saya mau pingsan, aduh kayaknya saya mau mati ini bentar lagi, aduh saya takut nih, aduh ya Allah gitu. Ya kan, kambuh lagi, kalau kambuh panic attack datang lagi. Itu tuh sebenarnya dari pola pikir teman-teman. Ada beberapa faktor besar yang menyebabkan itu terjadi ya. Faktor yang pertama adalah takut mati. Ini yang udah sering saya bahas juga ya. Teman-teman tuh gak perlu takut mati. Teman-teman harusnya pasrah dengan kematian. Karena gini, semua orang yang hidup ya, semua orang yang dikasih nyawa, dia pasti mati. Siapapun itu, dan gak tahu waktunya kapan. Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa 60 tahun lagi, bisa 70 tahun lagi. Tuh. Dan teman-teman gak perlu mikirin yang belum terjadi gitu. Karena gini teman-teman, masa depan ya, masa depan terjadi, dan masa depan itu akan terjadi dari apa yang hari ini kita lakukan. Masa depan terjadi, masa depan terbentuk hasil dari hari ini, detik ini yang kita lakukan. Ngerti? Gini teman-teman, kita harus berpikir positif, berpikir logis. Kalau teman-teman mau sepanjang umur, berarti teman-teman pengen sehat terus. Kalau sehat, teman-teman harus ngapain? Harus cemas terus panjang waktu, cemas terus panjang hari, atau teman-teman harus olahraga, berpikir positif, jaga makan, jaga kebugaran, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Harus yang mana? Yang satu, yang kedua. Ya. Nih, pola pikir rubah. Ya. Kalau teman-teman mau sehat ya olahraga gitu. Paksain badan teman-teman, jangan kalah sama pikiran sendiri. Oke, lakuin itu. Yang kedua, setelah rubah pola pikir, teman-teman harus berpikir positif, jangan berpikir berlebihan.
kasih afirmasi positif untuk tubuh. Yang kedua adalah ubah pola makan. Ini saya sambil ngopi udah nggak pernah kumat lagi. Ubah pola makan. Teman-teman, lambung kan masih kena yang namanya dispepsia. Itu sebenarnya bukan GERD, teman-teman. Ada yang beberapa yang GERD memang yang udah parah, tapi itu berawal dari dispepsia. Apa itu dispepsia? Jadi asam lambung yang berlebihan yang naik dari lambung ini ke sini menekan ke jantung dan menghasilkan sensasi yang luar biasa, memang sedikit menyeramkan gitu. Kalau dulu kita belum ngerti ya, mungkin teman-teman sekarang masih ngerasain. Jadi jantung berdebar, ketakan terus dada, sesak nafas, nggak bisa nafas ya, jantung berdebar kayak mau serangan jantung rasanya. Padahal itu serangan dari lambung. Ya, gimana caranya biar nggak ada serangan itu lagi? Makan 4 jam sekali. Itu yang selalu saya tekankan. 4 jam sekali makan, 4 jam sekali makan, 4 jam sekali makan, sampai teman-teman GERD-nya asam lambungnya ketakan ke bawah. Ya. Kenapa saya nyuruh 4 jam sekali makan? Saya bukan nyuruh gendut, tapi saya nyuruh karena gini, lambung teman-teman itu dengan kondisi tubuh teman-teman yang sekarang bekerjanya 4 kali lipat lebih kencang daripada lambung teman-teman yang biasa gitu, yang berpikir positif. Orang rileks, lambungnya bekerja secara normal. Orang stres, berpikir berlebihan, lambungnya bekerja 4 kali lipat lebih keras. Makanya saya merekomendasikan makan 4 jam sekali.